Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hudatil muhtadin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada siang hari ini anak mau baca kitab bareng ya. Jadi pahami bahwa anak tidak mengatakan lebih daripada antum. Banyak di sini yang lebih memahami ya. Tapi izinkan untuk menyampaikan apa yang bisa dibaca pada siang hari ini. Kita mulai dari sholat kita ya, mulai dari sholat kita. Cuma kita mulainya tidak langsung ke sholatnya, tapi ya, bagaimana sholat itu bisa dimulai ya. Kita akan mulai dari kitabut thaharahnya, tapi langsung ya ke bagian yang menjadi syarat daripada sholat itu sendiri, yaitu masalah wudu ya. Jadi babul wudu'i, bab yang mau kita bicarakan adalah tentang wudu ya. Antum baca hadis apa? Muru awladakum bis salati, terus li sab'in gitu ya, wadribuhum 'alaiha fi ashrin atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apa? Perintahkan anak kalian untuk sholat saat usia mereka 7 tahun. Dan pukul mereka, maksudnya didik mereka dengan yang lebih ya. Kalau sudah disuruh sholat tapi masih belum mau sholat ketika mereka usianya 10 tahun. Jadi yang pertama kita perhatikan di hadis ini ya, bahwa anak sudah mukallaf belum tuh anak? Kalau disebut anak lah bahasa kitanya. Anak gitu, usia 7 tahun sudah mukallaf belum? Mukallaf tahu nggak? Paham kan mukallaf? Bukan muallaf. Nah, pakai kaf, mukallaf. Berarti kalau mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh. Ada yang masih belum baligh sekarang di kita di sini? Hah? Ada. Baik. Jadi mukallaf itu orang yang baligh, laki-laki, perempuan. Ukuran balighnya laki-laki apa? Kan antum ngajarin anak. Antum suka ngomong nggak sama anak sini, nak? Kamu sudah baligh belum? Suka nanya begitu nggak? Ibu-ibu yang nanya malah. Bapaknya emang nggak pernah tanggung jawab. Suka nanya nggak sama anak, kamu udah baligh belum? Antum pernah nanya nggak? Nah, kalau yang nanya beginian belum ada ini. Iya, tanya anak tuh sini, kamu udah baligh belum? Harus ditanya. Nah, balighnya laki-laki apa? Satu, sudah pengalaman semua, nggak cerita juga. Hah? Basah-basah lagi, apaan basah? Mimpi. Hah? Mimpi nggak cukup juga, mimpi basah. Hujan lokal. Iya. Jadi kalau laki-laki itu pengalaman enggak semua. Iya. Tiba-tiba ya ada muqaddimah, enggak ada muqaddimah. Loh, bangun itu basah. Maksudnya ada rasa, enggak ada rasa. Iya. Tapi beceknya bukan becek bau pesing. Ya, bukan, sudah tahu. Ya kita belajar fikih ya harus jelas.
Ya, jadi bisa dia mimpi ngelihat sesuatu yang bikin dia enak, kemudian keluar air mani, atau tidak melihat apapun, kemudian ya keluar air mani, bukan yang lain. Gitu. Tanya anak itu, kamu sudah enggak? Begitu bangun, kamu lihat di celana kamu basah, lengket, ya. Jorok, bukan jorok. Harus terang, harus jelas kayak begitu. Ya, makanya guru fikih itu dosa kalau nggak njelasin sejelas-jelasnya di waktunya. Kalau belum waktunya nggak ngapa-ngapain, ya nggak boleh juga di waktunya. Ya, sesuai dengan pelajarannya, gitu. Ya, satu tadi keluar, ya begitu bangun, ihtalama bahasanya, ya gitu. Umurnya nggak tahu umurnya, ya. Bisa 12 tahun, 13 tahun. Kalau dulu orang kampung bilang 15 tahun, tapi sekarang sudah expire 15 tahun itu. Ya, mungkin dari SD sudah balik. Mungkin. Ya, untuk zaman sekarang SD sudah balik karena penglihatannya itu sudah beda. Subhanallah. Dapat faidah. Allahu Akbar. Jadi di dalam surat apa? An-Nisa ya, wa qul lil mu'minin apa? Yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan sama orang mukmin laki-laki, tundukkan pandangannya. Sama mukminat perempuan, tundukkan pandangannya. Ini saya dengar faidahnya itu subhanallah ya. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kata beliau, Allah tuh maha tahu dengan apa yang akan kamu lakukan, dengan hanya kedipan mata yang hanya sepersekian, nggak tahu bebannya kayak apa. Tetapi kalau kau tidak ikuti, beban yang ringan ini akan membawamu kepada beban yang lebih dahsyat, yang sekiranya kalau engkau cuma tutupkan itu dengan daya yang sangat enteng sekali, bahaya yang paling besar di depan itu pasti akan terhindar. Allahu Akbar, dalam sekali itu. Tetapi kata beliau, sekali kau buka itu, ya, yang seharusnya kau tutup, maka pembukaan pertama akan memberikan kepada engkau apa yang tidak pernah Allah bukakan kepada engkau sebelum engkau menutup itu. Benar itu. Nggak paham maksudnya? Nggak paham? Masa nggak paham? Pakai contoh. Laki-laki kalau melihat wanita, kalau tidak melihat sama sekali, dia tidak punya bayangan apapun tentang wanita. Benar? Mau cantik mau apa, kalau nggak ngelihat gimana? Hah? Nggak ada. Begitu dibuka, tuh ngelihat. Maka ada gambaran yang pertama, ya sesuai dengan apa yang dia suka dari apa yang dilihat dari matanya. Tak dulu apa? Wih, matanya. Jangan pura-pura lah. Tuh, wih, hidungnya, gitu. Tuh, wih, itu tuh. Kalau dibuka tuh begitu. Maka sekali dibuka, nanti akan dibuka lagi yang ketika menutup itu Anda belum pernah bayangkan sebelumnya. Makanya kenapa Allah katakan wa qul lil mu'minin yaghuddu, tutup saja udah, supaya tidak ada hal yang lain yang sebelumnya engkau belum pernah membayangkan sesuatu, tapi karena engkau buka maka akan dibukakan yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Paham ya maksudnya? Sesedian wae sigana pengalaman pisan. Awas di tobina. Iya, barangnya nggak dihitung, yang belinya dilihatin, iya. Hah? Jadi minus. Iya. Itu faidah saja. Ya, faidah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Dan kata beliau itu seperti ini, dilanjutkan. Andaikan yang engkau lihat itu
dan engkau buka kepada sesuatu yang diizinkan oleh Allah memang untuk dilihatnya, dan engkau cukupkan, lalu engkau tutupkan matamu dengan apa yang Allah cukupkan untuk engkau, maka engkau tidak akan pernah akan punya merasa kebutuhan yang lebih daripada yang sudah Allah berikan kepada engkau dari yang dibolehkan itu. Dahsyat sekali. Jelas sih maksudnya? Iya. Udah. Ya. Toy. Babul wudu. Bab wudu. Wudu itu ada dua pengucapan. Ada wudu'un, wudu'un. Wawunya didhammahin, wudu'un. Ada difathahkan, wadu'un. Ada wudu'un, ada wadu'un. Kalau wudu'un itu wudunya, perbuatan wudunya. Kalau wadu'un, wa fathah, itu ada air yang dipakai untuk wudu. Itu. Ya. Nah, ringkasnya begitu. Kemudian al-wudu minal wada'ati wa hiyal husnu wan nadhafatu wadh-dhiya'u min dhalamatiz dzunubi. Ini kalau belajar fikih itu sebenarnya apa ya bahas itu? Kita tuh diketuk-ketuk tuh hati itu. Tek-tek gitu. Pikiran kita tuh tuk-tuk-tuk gitu ya. Pemahaman kita nih digedor-gedor, ayo, ayo, ayo kan gitu. Ayonya apa? Kamu ngerti nggak sih yang kamu kerjain itu nih? Ya, kamu paham nggak sih yang kamu kerjain itu tuh? Untuk apa sih digedor-gedor kayak gituan tuh? Ya. Maka wudu itu minal wadha'ah. Wadha'ah itu apa? Al-husnu. Sesuatu yang indah. Ya. Wan nadhafah, sesuatu yang bersih. Wadhiya, sesuatu yang bersinar. Bersinar. Min dhalamatiz dzunub, dari apa? Dari pekatnya dosa. Dari sini saja berarti kita wudu itu sudah bukan lagi wudu untuk kita, tapi maknanya sudah lebih tinggi lagi dari sekedar yang hanya kita fahami, walaupun itu juga dahsyat luar biasa karena ketentuannya datangnya dari Allah, ya. Maka kita berangkat wudu itu sebagai sebuah wudu. Wudu yang memaknakan apa? Dia'ah. Wudu yang memaknakan keindahan, kebersihan, ya, cahaya. Ya. Saya dapat faidah tuh, pengen nyampaikan juga ke orang lain. Mudah-mudahan yang memberikan faidah juga dapat kebaikan. Jadi saya ulang ini, karena baru mendengar itu belum lama ketika wafatnya Syekh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Saya dapat faidah langsung saya, karena memang pengen gitu faidah ini kita pahami juga, amalkan juga. Masya Allah. Jadi adik saya itu tahun 98, 97 waktu di Priuk itu kos, kemudian ngontrak, kemudian suka ngaji hari Selasa ke Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah. Nah, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu ya rahimahullah ta'ala, beliau ngajar Riyadhus Shalihin setiap hari Selasa itu. Poinnya dari yang disampaikan sama adik anak itu, karena sering datang, katanya tidak pernah Ustaz Yazid itu kalau menerangkan kitabnya itu, ya, kemudian wajahnya tidak basah, selalu basah. Kenapa? Setiap beliau hadas berhenti dulu wudu, kemudian nerangin, hadas lagi, kemudian wudu lagi. Jadi tidak pernah menerangkan kecuali ala wudu wa ala taharah. Ya, fa rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannati jannatin na'im. Orang tua kita Pak Haji Muhammad Yasin rahimahullah, beliau itu kalau ke Albina pasti berstrategi rahimahullah, wa afa anhu wa ghafara lahu wa ja'ala jannata mathwa. Apa berstrateginya? Supaya tidak menyinggung kita. Maka beliau kalau datang ke Albina pasti 1 jam atau setengah jam sebelum waktu sholat. Saya baru tahu nanti. Pertama datang setengah jam atau 1 jam, ngobrol ke sana kemari, nanyain apa segala macam. Begitu azan
Kita persilakan, Pak Haji ini sendalnya mau wudu. Kata beliau, Ustadz, saya sebelum ke sini saya sudah wudu. Jadi ngasih ilmu sama kita bahwa beliau tidak ada waktu sholat kecuali 1 jamnya pasti dalam keadaan wudu. Maka kalau datang ke sini pas waktu sholat tidak wudu lagi, langsung karena memang sudah ada wudu bekal. Yang lainnya apa? Dari cara beliau supaya kita tidak tersinggung, supaya beliau pamit dengan selesainya sholat, ya sudah langsung beliau pamit. Indah sekali orang tua tuh ngajarin kita seperti itu. Iya. Jadi ngobrol, datang ngobrol, sholat, ya ngajarin kita beliau sudah wudu duluan, ya. Kemudian pamit setelah sholat sudah selesai. Masya Allah. Artinya tidak merepoti, gitu. Iya. Padahal beliau memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Fajazahullahu anna wa anil muslimina kulla khair. Ada yang datang kepada kita nggak ngasih manfaat, nggak ngasih apa-apain, cuma tanda-tandaan, repotnya bikin setengah mati itu. Nggak mau lagi saya dikerjain kayak begituan. Kasih tahu dunia ini. Baik, iya. Jadi subhanallah, minal wada'ah, ma'khudun minal wada'ah, wa hiyal husnu wan nadhafatu wadh-dhiya'u min dhalabatidh dhunub. Jadi dengan itu kita pahami wudu itu, ya Allah, tidak sekedar wudu untuk saya wudu ini. Ya. Tidak sekedar wudu, tapi wudu yang bermakna. Bermakna keindahan, bermakna cahaya. Ya. Itu maknanya. Sehingga dengan itu kita punya kehormatan dengan wudu itu. Ya. Punya kehormatan dengan wudu itu. Lebih daripada apapun juga. Nggak punya duit, wudu saja. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Salat 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ingat, nggak punya duit lagi, wudu lagi. Allah. Hah? Kayaknya bersih itu muka, bukan bersih dari utang, bersih itu muka itu. Baik. Tapi antum jangan entengkan wudu deh. Iya. Dan sedikit ada rahasia. Kalau ada sesuatu yang kemudian di hati kita ini, mau wudu, antum jangan belokkan, lurusin. Kalau mau wudu, langsung aja buka keran. Udah. Jadi kalau misalnya kita mau duduk, ya masuk ke rumah, masuk kemana gitu, begitu, belum wudu, langsung aja langsung wudu. Antum akan dapatkan rahasia wudu. Ya. Seindah, secahaya, seterang dari wudu itu sendiri. Kalau kita memang memahami wudu sebagai wudu. Lanjut. Apa secara definisi wudu secara syariat? Katanya adalah af'alun makhsusatun muftatahatun bin niyyati. Wudu itu ibadah yang khusus, pekerjaan yang khusus, bukan ibadah, pekerjaan yang khusus, ya, diawali dengan niat. Itu. Af'alun makhsusatun muftatahatun bin niyyati. Terus dikatakan wudu itu adalah ta'abbudi, la yuqalu ma'nahu. Ini aja udah sesuatu yang dahsyat ikhwas sekalian. Jadi kalau kita berangkat sekarang ini pemahaman kita ini dengan fikihnya. Wudu tidak dengan sekedar wudunya, fikihnya apa? Oh, kita paham. Masya Allah. Wudu itu adalah jenisnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu la yuqal, asalnya tidak bisa dirasionalisasi. Asalnya tidak dirasionalisasi. Untuk apa wudu itu? Ada rasionalisasinya. Kalau untuk kebersihan, ya. Gimana konsep bersih itu? Ketika sudah bersih, perlu untuk dibersihkan kembali. Bukan pengertian bersih yang pertama dan bukan dimaksud dengan bersih yang kedua. Ya, paham maksudnya? Anda juga kalau disuruh ngulang yang tadi, Anda nggak bisa. Wudu untuk bersih. Wudu untuk bersih bukan? Kalau sudah wudu berarti sudah bersih. Sudah bersih. Tidak perlu dibersihkan lagi. Tidak perlu dibersihkan lagi. Walaupun tidak kotor, ya.
dan masih bersih, tapi perlu dibersihkan lagi untuk bisa bersih, tidak bersih yang pertama dan tidak bersih yang kedua. Gimana maksudnya? Kita wudhu pertama, kalau dianggap bahwa itu ada untuk bebersih, bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Tadinya kotor, cuci tangan, gitu. Tadinya berdebu, gitu kan? Ya. Walaupun tidak untuk itu, tapi arti bersihnya kita dapat. Karena memang sudah cuci tangan, sudah basuh muka, sudah nyapu rambut, kemudian basuh kaki, gitu. Untuk makna bersih, walaupun bukan untuk bersih, tapi kita sudah dapat bersih, begitu kan? Baru langkah dua, langkah kentut, wudhu lagi nggak? Kan masih bersih. Itu maksudnya. Tidak untuk bersih yang pertama, walaupun sudah bersih dengan yang kita maksudkan untuk bersih yang kedua, tapi bukan itu. Tapi dengan bersih yang lain, yang dengan itu pun kemudian masih ada yang dimaksudkan, tidak untuk bersih, sampai bersih saja. Kalau begitu makom orang wudhu itu adalah makomnya makom, wah tingkat tinggi. Lo ngapain orang masih bersih kemudian masih wudhu lagi? Berarti makom orang yang memahami wudhu bukan makom anak TK. Makom yang faham dengan wudhu itu dia harus apa dan harus bagaimana. Ya. Kalau untuk wudhu sebagai bersih dan itu didapatkan dengan itu kemudian bersih, rambut itu yang bersih diusap ataupun dikeramasin? Hah? Kenapa? Dikeramasin. Apalagi kalau pengertian bersih, mohon maaf, dianggap bersih enggak? Kalau cuma, bukan menghinakan, nanti juga kita akan jelasin. Kalau kemudian dianggap bersih, cuma dah bisa bersih. Apa yang dibersihin? Jangankan itu, begini juga bersih. Kalau niat untuk bersih sebagai bersih yang kita anggap bersih menurut kita, ya enggak bersih juga. Makanya wudhu itu adalah ta'abbudiyun. Judulnya kita ibadah. Ibadah itu adalah ketaatan, kepatuhan. Loh, orang kita diobok-obok wudhunya kayak apapun kita nurut kok gitu. Maka kalau itu sudah kita pahami dengan benar, refleksinya dalam kehidupan, setelah itu pasti kita juga akan lebih nurut, gampang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya filsafat-filsafatnya itu, ya, bahasa-bahasa dibalik itu juga dijelaskan sebahagiannya oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sampai. Itu. Makanya kalau orang wudu tadi dapat berapaan? Nanti rekaman itu sama temennya ngobrol. Hah? Itu wudunya nggak tahu wudu yang kayak apa. Hah? Sambil kumur-kumur rekaman nanti. Banyak orang yang wudu ngobrol kayak nggak punya tempat, nggak punya waktu. Hah? Ibu-ibu di rumah lagi wudu, jauh, padahal lagi wudu dia itu. Ya. Baik. Jadi huwa ta'abbudiyun la yuqalu ma'na. Ya. Li'anna fihi mashan wa la tandifa fihi. Ya. Jadi ada menyapu rambut itu bukan untuk judul bersih kalau memang mau bersih. Jadi poinnya wudu itu ada jenisnya ta'abbudi. Ya, judulnya adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu sifatnya ibadah, yang ibadah itu ada ghair ma'quli al-ma'na, tidak bisa dirasionalisasikan. Nah, karena sesuatu yang tidak bisa dipecah dengan rumusan kayak apapun, berarti kita memang sedang melakukan sesuatu yang hebat dan sangat dahsyat. Coba antum terangkan kepada kita, di antara yang pernah antum rasakan wudu sebagai wudu, ya, di luar antum wudu sholat, apa saja?
Apa saja yang pernah antum rasakan, antum praktekkan beneran? Ya, kenapa? Baca Quran, oke, wudu. Apa lagi? Sebelum tidur wudu. Apa lagi? Sebelum tidur wudu. Tidur yang mana ini? Ya, tidur malam. Ya, tidur malam yang mana? Ba'da isya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya, yang mana? Anak belum sampai pada poin yang anak maksud. Yang mana lagi itu? Ya? Kenapa? Pas. Enggak, ada wudu yang lain. Iya. Benar itu, iya. Iya, setelah jima itu sunnah berwudu supaya kalau mau mengulang bisa tambah semangat. Kata hadis, kata Nabi, terima itu sama antum. Jangan bantah-bantah. Kalau antum pengen semangat, habis jima pertama wudu lagi. Gitu. Masya Allah. Iya. Apa lagi? Ya. Ya. Kalau kita ingin mengusir setan dari marahnya kita, maka Rasul menganjurkan kita supaya wudu juga. Ada kebingungan, ada apa, wudu, ya. Toy. Lanjut. Kemudian disampaikan karena fikih, ya. Ada dua hal katanya membuat orang wudu. Ada dua hal yang membuat orang itu wudu. Yang pertama adalah karena hadasnya sendiri, dia punya hadas. Yang kedua adalah karena dia mau sholat. Ya, karena hadas atau dia karena mau sholat. Jadi kalau orang ditanya kenapa wudu, ya dalam rangkaian ibadah, maka jawabannya dua. Imma bahwa wudu itu ingin menghilangkan hadas, ya. Kemudian yang kedua, imma karena dia mau melaksanakan sholat, ya. Atau memang karena dua-duanya, ya. Walaupun ya dengan wudu tidak kemudian secara langsung wudu itu mengharuskan seseorang untuk sholat, karena wudu bagian daripada syarat sholat. Sedangkan syarat itu didefinisikan, ya, bahwa adanya tidak adanya sesuatu menjadi tidak adanya perbuatan, ya, yang lain, hukum yang lain. Dan kalau ada tidak mesti ada atau tidak ada karena zatnya, ya. Jadi kalau syarat itu, ya, kalau adanya, tidak adanya, ya zamin wudu min adamihil adam, sesuatu yang karena tidak ada maka tidak ada yang lain. Kalau tidak ada wudu, ya tidak ada sholat, ya, tidak ada wudu tidak ada sholat, gitu. Tapi kalau kita ada wudu, tidak mesti dengan wudu itu kita sholat ataupun tidak. Itu pengertian di antara syarat. Jadi kalau syarat mah kalau tidak ada maka perbuatan itu yang lain menjadi tidak ada karenanya. Tapi kalau ada tidak mesti ada atau tidak ada, ya, dengan zatnya. Nah, wudu termasuk di antara syarat, gitu. Jadi kalau kita tidak punya wudu nggak ada sholat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada sholat kalau tidak berwudu. Baik. Kemudian dikatakan bahwa syarat untuk, jadi wudu itu ada syaratnya, ada fardunya, ada sunnahnya, ada syurutun, ada furudun, ada sunanun. Di antara syaratnya adalah, ya, bahwa syarat wudu itu harus dengan al-ma'ul
mutlaqu. Ya, harus dengan air. Disebut mutlak itu adalah karena dia tidak terikat dengan penisbatan air, yang dengan penisbatan itu kemudian tidak berdiri sendiri sebagai air yang maknanya air. Ya, air teh yang tidak bisa disebut air mutlak karena sudah ternisbatkan. Ya, air apa saja begitu ternisbatkan, ya maka dia hilang makna kemutlakan dari air tersebut. Makanya para ulama mengatakan untuk lebih memudahkan, maul mutlak itu adalah aslu khilqati al-ma. Jadi asal penciptaan air, imma ma nazala minas samai au ma naba'a minal ardi. Apakah yang turun dari langit ataupun yang muncul dari bumi. Yang turun dari langit apa? Hujan, apa lagi? Apalagi yang turun dari langit? Embun. Apalagi? Ya, asalnya dari atas, mungkin salju juga. Ya, asalnya. Ya, kemudian yang muncul dari bumi apa? Muncul atau ada di bumi sebagai aslu khilqatil ma, asal memang airnya itu ada di situ apa? Ya, sungai, laut, mata air. Apalagi? Sumur, ya. Itu pengertian al-ma'ul mutlaq itu. Tapi kalau sudah hilang, ya, dari asal khilqat airnya lalu menjadi yang lain, ya tidak bisa, ya. Kemudian itu bisa menjadi air. Kecuali, ya, yang memang aslu khilqatil ma, ya, dan memang Allah ciptakan air itu seperti itu, baik di dalam rasa, baik di dalam warna, ya, tetap itu adalah sebagai al-ma'ul mutlaq. Karena memang seperti itu Allah menciptakannya. Air laut, ya, walaupun asin, air laut walaupun asin, tetap aja boleh dipakai untuk berwudu, karena itu bukan digaremin, ya, bukan air garam, air laut. Seasin kayak apapun boleh. Makanya di dalam hadis, ya, sahabat itu datang, ya Rasulullah, inna narkabul ma wa ma'anal qalilu minal ma in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'il bahri. Ya, jadi sahabatnya, ya Rasulullah, kami naik perahu, ya, dan kami bawa air cuma sedikit. Kalau kami wudu dengan air itu haus, ya, boleh nggak kami wudu dengan air laut? Maka di dalam Bulughul Maram hadis pertama itu langsung ditampilkan, ya, ditampilkan jawaban Rasul fil bahri. Kemudian huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, halal, suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Nah, berarti syarat wudu itu adalah airnya harus dengan al-ma'ul mutlaqu. Ya, yang dalam definisi fikihnya adalah tahirun li nafsihi wa mutahhirun li apa? Ghairihi. Suci pada zatnya dan mensucikan yang lainnya. Gitu. Ya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengkategorikan ada ma'un mutlaqun, ada ma'un najisun, ada ma'un musta'malun, ada ma'un tahirun, gitu. Di antara jenis air itu ada yang disebut dengan air mutlak, air najis, air musta'mal, kemudian air suci. Ya, gitu. Itu secara definisi. Nah, karena kepentingan kita dengan satu saja dulu cukup saja, bahwa kita memaknakan bahwa yang dipakai wudu itu adalah ma'un mutlaqun, yang kalau kita kembalikan ke dalam asal khilqatil ma'nya, ya itu seperti yang tadi. Kecuali asul khilqatil ma'i ini tetap dalam konteks airnya, cuma sekarang wasilahnya sudah beda. Ya, dari sumur, dari sungai, dari danau, dari apa saja.
pakai proses dan segala macamnya, kemudian balik lagi menjadi air sebagai air. PDAM itu kan prosesnya dari air sungai yang sudah tercampur dengan segala macamnya, kemudian ditreatment, kemudian keluarlah sebagai aslu khilqatil ma, sebagai air. Nah, itu air saja. Gitu, sebagai air. Mau itu bau favorit ya, ataupun yang lainnya yang memang tidak menghilangkan la taslub ya, tidak menghilangkan, tidak menguapkan ya asal khilqat, asal dalam airnya, itu boleh untuk kita pakai untuk berwudu. Nah, nanti akan sampai kita untuk menerangkan supaya dipahami juga dengan apa yang dimaksud dengan ma'un musta'malun. Ada juga tambahan ma'un musyammasun ya. Nah, kita itu dulu ma'un mutlaqun. Jadi syarat wudu pertama memakai air yang kategorinya ma'un mutlaqun. Kalau air aqua ma'un mutlak bukan? Air aqua yang di botol, yang di galon, boleh wudu. Iya, karena bukan aquanya, airnya. Iya. Toy. Coca-Cola kan air. Hah? Yang kedua, iya, bahwa air yang mutlak tadi harus kemudian dipakaikan atau harus dibasuhkan ke anggota wudhu kita. Adamul hail, tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudhu, di mana air itu harus membasuh ya anggota wudhu kita. Nggak boleh ada hail, penghalang. Penghalang di sini misalnya bahwa ada jenis minyak tertentu yang kalau kita siramkan air itu nggak nyampe di kulit kita. Ya, apa? Oli. Ya, minyak nggak bisa nyampe itu ke kulit, pasti akan ada di atasnya. Ya, maka sesuatu yang memang nempel dari bahan-bahan yang disebut dengan duhnun jamid, ya, di mana di situ ada minyak yang memang ngental dan tidak mungkin air itu bisa sampai, ya, maka itu harus dibersihkan dulu, tidak boleh ada penghalang, ya. Sehingga bagian dari wudhu itu sendiri yang adamul hail tadi, ya tentu nanti di pas bagian kita menerangkan apa yang dibasuh dari anggota wudhu itu akan diterangkan seperti apa. Tapi ini umum dulu bahwa tidak boleh ada bagian dari ya yang menghalangi air itu untuk sampai di kulit. Wajaryul ma'i 'alal udwi, ya, dan air itu harus dijalankan di atas anggota wudhu kita. Jaryu, ya, jaryu, makanya ditakkidkan jaryu itu bahwa air itu harus dijalankan. Air itu harus dijalankan. Keran, ada yang begitu nggak? Hah? Keran air ada kan? Hah? Wuduh. Ya. Itu bukan wudu itu. Ya, nggak boleh. Ya, jaryul ma'i ya 'alal udhu. Harus dijalankan air itu. Untuk ke tangan dijalankan dengan tangan, untuk ke muka dijalankan dengan tangan, untuk ke kaki dijalankan juga dengan tangan. Jaryul ma'. Iya, tidak boleh kemudian hanya satu waktu antum kehujanan besar sekali dan antum naik motor nggak pakai helm juga, ya, intinya antum dengan
Hujan itu rancucut dah kata orang Sunda, basah dari atas itu, rambut sampai kaki seluruhnya. Kalau dibuka baju pun semuanya adalah basah. Ketika naik motor, antum bilang, saya mau wudu boleh? Hah? Ya enggak. Ya, karena apa yang menjadi makna wudunya tidak ada. Ya, gerakan antum tidak ada. Nah, jaryul ma'i 'alal 'udh. Kemudian dilanjutkan bahwa adamul munafi, ya, tidak ada hal yang kemudian dengan wudu itu walaupun antum benar tapi wudunya menjadi tidak sah. Bukan karena wudunya tidak sah, tapi karena yang menafikan wudu itu sendiri belum hilang. Yang menafikan wudu sendiri itu belum hilang. Artinya 5 kali, 10 kali, 20 kali wudu bagi orang yang haid ya enggak bisa disebut wudu sebagai wudu yang sah. Karena ada yang ngalangin untuk disebut wudu. Apa? Haid. Ya. Nah, jadi tidak ada hal yang menghalangi wudunya seseorang dari haid, dari nifas, ya. Sebahagian karena dalam mazhab Syafi'i ya juga adalah massu az-zakar. Ya, menyentuh kemaluan. Lalu syarat yang lainnya adalah ya, yaitu wa an yugsal mal magsuli juz'an yattasilu bil magsul. Ya. Jadi tidak boleh ada bagian yang kalau itu disebut dengan tangan yang harus dibasuh, maka bagian dari tangan itu tidak boleh ada yang enggak kebasuh, enggak boleh. Kalau kaki sebagai bagian dari kaki, apapun itu kaki, ya, maka tidak boleh ada bagian dari kaki itu yang tidak kebasuh, nggak boleh. Kalau yang disebut dengan wajah dan itu bagian dari wajah, apapun karena itu bagian dari wajah, maka tidak boleh ada yang tidak kebasuh, harus kebasuh. Gitu. Nah, termasuk dari bagian ini wa an yugsala ma'al magsuli ma huwa mustabahun bihi. Dan kalau ada di bagian wudu itu, ya, anggota wudu kita ini ada bagiannya, ya, tapi bagian itu bukan menjadi bagian jadi bisa jadi nanti bagiannya juga akan dijelaskan lagi di bagian masalah wudu itu. Ini diantara yang dijelaskan di sini adalah misalnya, ya, kalau dibacakan di dalam kitabnya ini, ya, falau khuliqa lahu wajhan aw yadan aw rijlan wastabahal asl bil zaid. Jadi ada sesuatu yang kemudian nambah dari misalnya tangan kita. Ini kan asalnya berapa? Jadi 5. Misalnya mohon maaf ada nambah. Ya, kata orang Sunda mas sekel, nambah. Ya, jadi misalnya berapa? Nah, atau misalnya gitu, terlahir ini fikih itu memang luar biasa kalau saya itu. Kok dari dulu bicara gitu yang ini ya. Kata beliau ini, kalau ada di bagian muka itu mukanya 2. Emang ada orang muka 2? Badan 1, wajahnya 2, ada? Ada? Munafik? Bukan. Memang ada, Allah ciptakan lahir itu kemudian mukanya 2, badannya 1. Ini diomongkan loh. Diomongkan. Ya. Wastabahal asliyu bizzaid wajaba guslul jami'. Apapun kalau memang asalnya seperti kemudian nambah, tetap saja yang dibasuh harus dua-duanya. Jadi bukan mukanya 1 saja, tapi dua-duanya. Ya. Ini fikih itu memang saya diajarin di Madinah itu oleh Syekh Abdurrahim Al-Qashqari. Asalnya beliau itu orang Chinese, tapi mungkin
ayahnya, kakeknya gitu ya. Lalu beliau aslinya dosen al-jarh wa ta'dil aslinya. Tapi suka jelasin juga pelajaran yang lain, fikih kan gitu. Kata beliau dalam sebuah fikih yang beliau baca gitu. Lalu beliau menerangkan pembahasan tentang ada wanita kemudian hamil tidak lewat pernikahan dan tidak lewat perzinahan. Hamil tidak lewat pernikahan, tidak lewat perzinahan. Omongan ini dibahas dalam kitab fikih puluhan, ratusan tahun yang lalu. Kita mungkin yang hidup di masa itu, bahkan mungkin sebelum ilmu pengetahuan berbicara, gimana tuh caranya ada wanita hamil tanpa nikah dan tanpa zina? Bisa? Bisa? Bisa nggak? Bisa, Ustaz? Bisa? Ya, salah satu misalnya bayi tabung ya. Yang kejawab sekarang bayi tabung. Yang kejawab sama kita sekarang bayi tabung. Tapi Syekh Abdul Rahim Al-Qashqari ngasih contoh Allahu a'lam kejadian atau enggak. Iya. Hukum dulu katanya di antaranya ada tradisi orang itu mandi ya di kolam berjamaah rame-rame. Iya. Bisa jadi satu waktu bahwa yang di kolam itu yang mandi itu laki-laki. Keluar maninya di situ. Kemudian setelah itu datang perempuan mandi. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Saya mikir juga, apa bisa gitu ya? Hah? Itu memang mungkin tidak bisa dilogikakan. Benar begitu. Tapi poinnya ada. Oh iya memang ada. Yang tidak secara langsung suami istri kemudian zina, tapi ada, masya Allah. Jadi jangkauannya jauh ternyata luar biasa. Sudah diomongkan oleh para ulama di masa lalu. Walaupun sebagian fikihnya sampai hari ini belum ada kejadian juga. Saya teman-teman saya itu banyak yang Hanafi, yang apa gitu. Yang suka ngotot itu diantaranya adalah kawan-kawan yang mazhabnya Hanafi dan otaknya main luar biasa sekali. Satu waktu sampai diskusi itu lama sekali, berbagai macam contoh. Sholat subuh bisa dengan 5 kali salam, gimana caranya? Dia terangkan itu, bisa katanya. Kemudian kalau kita dapat hewan, mukanya anjing, kemudian badannya kambing, halal enggak? Saya bilang, ada enggak yang begitu? Bukan begitu katanya, fikih itu yaftarid gitu, memungkinkan satu waktu ada. Ya. Terus gimana solusinya? Gampang kata dia, pukul. Kalau bunyinya, haram. Tapi kalau dipukul, ya halal. Lah kalau dipukul nggak bunyi, gampang kata dia. Ambil daging, dimakan guguk itu. Nggak dimakan kambing halal. Kalau nggak dimakan, masih cari cara yang lain. Apa? Ambil katanya kambing betina. Mau nggak? Udahlah ceritanya panjang dah. Artinya antum kalau belajar fikih itu, masya Allah sebenarnya, ya belajar fikih itu luar biasa sekali. Makanya insya Allah ada asatidah yang lain yang lebih ya dalam pemahaman tentang fikihnya. Kita ingin di pesantren Al-Bina ya mulailah diajarin fikih dari kitab. Gitu. Antum juga bawa kitabnya. Nanti insya Allah dicarikan dulu sama Ustaz Agung. Ya, apa kitab fikih yang bisa kita baca bareng gitu, supaya tidak jiping juga. Antum ngaji di Al-Bina, apa kitab fikihnya? Duka teuing lah pokoknya nama bener begitu. Ya, jangan begitu, ada kitabnya diajarin. Ya, mau fikih, kitab fikihnya langsung boleh, mau kitab hadis yang fiqhul hadis juga adalah boleh. Ya. Kemudian syarat wudu juga adalah taqaddum al-istinja. Bahwa yang harus pertama sebelum wudu ya kita pipis dulu. Ya, karena kalau habis wudu kemudian pipis, ya, kemudian langsung sholat, ya nggak sah. Jangan dibilang, udah tadi saya mah, ya, saya tadi wudu dulu, habis itu pipis, gitu. Tapi kan sudah wudu, ya nggak bisa. Taqaddum al istinja, ya, harus istinja dulu, baru kemudian wudu.
Ikhwas sekalian, ini barangkali yang bisa, bukan barangkali ya, nanti diprotes lagi. Ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita siang hari ini ya, bertalian dengan jalsah kita ngaji ya. Sebenarnya mah ngaji sebulan sekali juga kurang sebenarnya mah. Tapi kan antum ngaji juga setiap Selasa. Iya. Ada Ustadz Agung juga setiap Rabu. Ya. Apa kitabnya Ustadz Agung? Ya? Oh, ada 4 materi. Kitabnya apa? Arbaun. Iya. Ya, kita minta ustadznya ngaji dengan kitab aja. Jadi antum juga baca kitabnya. Ya. Jadi supaya bisa jadi pegangan, ada catatan untuk kita itu. Ya. Kita ini semua dengan apa yang menjadi ilmu itu ya, nggak ada yang didispensasi. Kita hukumnya adalah jahil, nggak punya ilmu, makanya wajib mencari ilmu. Dan banyak hal ketika kita baca dalam kitab. Jadi jangan pernah ninggalin kitab turas. Untuk ustadz-ustadz, ana ndak merekomendasikan antum baca kitab terjemah. Kalau ada ustadz baca kitab terjemah, berarti dia kurang amanah. Karena dia sudah mengikhalahkan pemahaman dia kepada orang lain. Jadi kalau ustadz setingkat ustadz ya nggak boleh ya kemudian mencukupkan dengan terjemah. Ana tidak melihat kalau ada ustadz kemudian mencukupkan dalam mengajar lalu panduannya kitab terjemah. Nah, ustadz harus balik ke dalam kitab aslinya. Jangan meminjamkan pemahaman dia dengan basirahnya, dengan apanya, lalu ya itu terhalang karena sudah memakai terjemahan orang lain. Karena terjemahan itu tergantung orang yang menerjemahkannya. Nah, kita tidak bisa dipenjara, kutub turas ini tidak bisa dipenjara dengan bahasa terjemah seseorang. Ya, isti'anatan kalau membantu misalnya, kalau untuk bantuan saja boleh, tapi dijadikan asal tidak. Dijadikan sebagai asal tidak. Ya. Lebih baik semua kita balik ke dalam kitab pokoknya. Ya. Dengan itu kita bisa hidup dengan masa di mana ilmu itu ditulis oleh para ulama. Yang saya baca ya, ini Muhammad bin Muhammad Asy-Syarbini rahimahullahu taala, wafatnya tahun 977 ya Hijriah. Ya. Jadi ketika kita baca, kita tahu tentang apa yang ada di masa itu dari ilmunya, ya, dari keadaannya, dari semua hal. Makanya kalau pesantren tidak balik ke dalam kitab turas, dia bukan pesantren, karena dia tidak hidup di zaman di mana ilmu yang karena pesantren itu ada, bagaimana ilmu itu dulu ditulis dan diajarkan. Ya. Dan harus siap punya keyakinan yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh dikurangi sama sekali. Ya. Apa yang ada di masa lalu jauh lebih dahsyat daripada apa yang ada sekarang. Dari sisi orisinilitas ilmunya, dari sisi apa yang menjadi keberkahan ilmunya, dari sisi semua tentang apa yang menjadi ya ilmu sebagai ilmunya di masa lalu. Ya. Nah, jadi insya Allah kita harus lebih sering nanti Selasaan antum ikhwah karyawan ya semangat belajar itu, semangat antum mumpung masih ada yang mau ngajarin antum. Dan tadi ya jangan bosen diajarin lagi masalah wudu, diajarin lagi masalah salat. Jangan bosen. Orang dengan itu kita menghadap Allah. Wudu itu untuk munajat kepada Allah, salat ini ada untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bosen. Belajar lagi, baca lagi. Toh yang sudah kita belajar dan kita baca juga mungkin sampai hari ini kalau ditanya ayat tentang wudu mungkin kita belum hafal, walaupun bukan menjadi standar orang belajar kemudian semua yang dipelajari ayatnya hafal, hadisnya hafal. Nggak harus juga karena kemampuan orang berbeda-beda. Tapi apa yang dia dengar kemudian menjadi bimbingan dia dalam hidupnya dan dia praktekkan, karena ilmu di atas segalanya itu adalah
ma'umila bihi. Ya. Makanya katanya ilmu itu biar enggak hilang, ini sudah didahului dulu oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kalau ada ditambahkan satu oleh ulama muasir, itu tambahan hasan saja. Tapi asalnya sudah. Ya. Di antara 4 yang menjadi ilmu itu bisa makmur adalah kalau apa yang kita tahu dari apapun kita amalkan. Apapun, dari bentuk apapun, mau ibadah, mau akhlak, apapun. Iya. Kita lakukan. Jangan tidak kita lakukan. Tidak melihat ini misalnya sunnah, ini apa, sebisanya. Makanya kan hadis Rasul itu variasi sekali untuk para sahabat ini. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bi thalathin." Iya. Kekasihku nasihati aku, wasiatkan aku untuk 3 hal. Ke sahabat yang lain lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kita punya banyak pilihan. Ya. Gitu. Nah, jadi ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Coba, ilmu kalau diamalkan enteng atau berat? Coba. Ilmu kalau diamalkan enteng berat? Tergantung ilmu yang mana gitu ya. Hah? Ya. Makanya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa melakukan apa yang menjadi ilmu kita. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Baik, ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita ya. Insyaallah nanti dicarikan dulu kitabnya supaya kita bisa baca bareng. Apa mau bareng sama santri kita Bulughul Maram boleh, pembahasannya kepada fikihnya karena itu memang masalah fikih. Ya, fikul ibadat, fikul munakahat, fikul buyu, fikul jinayat. Ya, juga bagus, nggak ada masalah. Ya, sambil kita belajar ngapalin sedapatnya kalau bisa. Ya, atau mau kitab fikih yang ringkas supaya kita selesai dulu satu kitab fikih ringkas, masalah sholat ringkas dulu ya, selesai kita paham ya secara garis besar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada informasi yang bisa disampaikan ya, saya persilahkan ke Wadir bagian pendidikan dan dakwah ataupun Wadir bagian Kasra atau ke sekretaris pesantren atau ke bagian pengurus masjid pembangunan kalau ada yang mau disampaikan ya. Dari anak cukup dulu, insyaallah kita sambung kembali ya, dan kita semangat untuk belajar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda wa an yu'inana ala ta'atihi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina min masabid dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.